Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk ke materi, ke cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan cara pemfaktoran, lanjutan dari materi kita yang kemarin. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, sekarang, c ini mau kita cari berapa kali berapa, yang hasilnya dia adalah c, p dan q. Dua angka, dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah C, P dan Q. P dikali dengan Q menghasilkan C, bilangan C. Berapa nilai P dan Q masing-masing? Tapi kalau P ditambah dengan Q, dia menghasilkan bilangan yang B. Kalau dikali dia menghasilkan yang C, kalau dia ditambah menghasilkan yang B. P kali P tambah Q sama dengan B. Oke. Biar lebih paham kita langsung masuk ke contoh soal saja. Oke, contoh. Nah, yang pertama misalnya x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. X kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dulu berapa nilai A-nya. A adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu 1. B, koefisiensi x adalah 6. C, yang ini adalah 8. Oke. Nah, sekarang kita cari P kali Q, bilangan P dan Q, yang kalau dia dikalikan, P dan Q ini kalau dikalikan dia menghasilkan 8, tapi kalau tambahkan dia menghasilkan 6. Koefisiensi B-nya. Oke, kita cari. Faktor dari 8 adalah 1 kali 8 dan 2 kali 4, atau 4 kali 2 sama saja. Oke, hanya ini saja faktornya. Sekarang kita tentukan. Sekarang kita perhatikan. Sekarang kita tentukan, kalau dikalikan yang ini hasilnya 8 benar, tapi kalau dijumlahkan bisa nggak hasilnya 6? 1 ditambah 8, kalau dikalikan 8, kalau dijumlahkan 6. Tidak bisa ya, berarti kita pakai yang bawah. Coba, 2 dikali 4, 8, 2 ditambah 4 bisa 6. Oke, berarti kita pakai yang bawah, yaitu 2 dan 4 angkanya. Sekarang x kuadrat kita faktorkan menjadi x, kemudian tutup kurung, buka kurung lagi, nah sama dengan 0, x. Nah, ini kalau dikalikan kan hasilnya x kuadrat ya. Oke, sekarang kita masukkan dua angka yang sudah kita temukan, 2 dan 4. Oke, 2 dan 4 ini, atau bisa juga negatif 2 dan negatif 4. Mana yang kalau dijumlahkan hasilnya 6? Atas atau bawah? Ya, yang atas ya. Nah, sekarang kita pakai positif 2 dan positif 4. Oke, sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan x tambah 2. Nah, ini kita jadikan sebagai yang pertama, x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kemudian yang kedua, x tambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita pindahkan x sama dengan 0, 2 pindah ruas ke kanan menjadi dikurang 2, menjadi dikurang 2. Kemudian x sama dengan 0, 4 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi dikurang 4. Oke, x sama dengan 0 dikurang 2 adalah negatif 2, dan x sama dengan 0 dikurang 4 adalah negatif 4. Jadi, faktornya ini x1 dan ini x2. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah negatif 2 dan negatif 4. Oke. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Yang kedua misalnya x kuadrat ditambah 6x dikurang 7 sama dengan 0. Oke, kita mencari faktor dari 7, negatif 7. Yang kalau dikalikan dia negatif 7, tapi dijumlahkan dia menghasilkan 6. Nah, kita cari nilai P dan Q. Faktor perkalian dari negatif 7 adalah 1 dan 7. Hanya itu. Tapi lihat, di sini ada tanda negatif. Berarti salah satu angka perkaliannya harus juga negatif. Jadi, kita tulis lagi, bisa jadi negatifnya di 1 atau negatifnya di 7. Yang kalau dikalikan kan menghasilkan dia negatif 7. 1 kali 7 negatif 7. Tapi kalau jumlahkan dia 6, benar. 1 dikali min 7, benar negatif 7. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 6. Berarti salah. Berarti yang kita pakai adalah yang atas. Negatif 1 dan 7 dia angkanya. Oke, kita tulis lagi. Kita faktorkan x kuadrat menjadi x sama dengan 0. Nah, yang sudah kita dapat, angkanya adalah min 1, tulis min 1, kemudian dan 7, positif 7. Nah, sekarang kita cari yang pertama.
X dikurang 1 sama dengan 0 dan X ditambah 7 sama dengan 0. Oke, X sama dengan 0, min 1 pindah ruas ke kanan menjadi tambah 1. X sama dengan 0, 7 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 7. X sama dengan 0 tambah 1, 1. X sama dengan 0 dikurang 7, min 7. X1, X2. Maka HP-nya adalah 1, min 7. Selesai. Oke. Contoh lagi. Nomor 3. X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Kita cari faktor perkalian dari negatif 12. Oke, P dan Q-nya kita cari. 1 dikali 12 bisa. Atau 2 dikali 6. 3 dikali 4. 4 kali 3 balik lagi, berarti sudah selesai, itu aja. Nah, lihat negatif. Berarti salah satunya harus negatif. Di mana kita letakkan negatifnya, kita perhatikan. 1 dikali 12, 12. Oke. Tapi kalau dijumlahkan dia 4. Nggak bisa ya. 2 dikali 6 bisa menghasilkan 12, tapi kalau dijumlahkan dia menghasilkan 4. Bisa nggak kira-kira? Ya, bisa. 3 kali 4 menghasilkan 12, tapi kalau dijumlahkan dia menghasilkan 4. Salah, bukan. Berarti kita pakai yang kedua. Nah, lihat, tandanya negatif. Berarti salah satu angkanya harus negatif. Bisa jadi negatif di 2 atau negatifnya di 6. Nah, negatif 2 kali 6 negatif 12, tapi negatif 2 tambah 6 menghasilkan negatif 4. Salah, bukan. 2 kali min 6 min 12, 2 ditambah min 6 min 4. Ya, benar. Berarti ini yang kita pakai. Oke, kita faktorkan X kuadrat. X sama dengan 0. Oke, faktornya tadi kita dapat positif 2 dan negatif 6. Nah, kita keluarkan satu-satu. X ditambah 2 sama dengan 0 dan X dikurang 6 sama dengan 0. X sama dengan 0, positif 2 pindah ruas menjadi dikurang 2, X sama dengan 0, negatif 6 pindah ruas menjadi tambah 6. X sama dengan 0 kurang 2, min 2, dan X sama dengan 0 tambah 6, 6. Oke, jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah min 2,6. Oke, sholat. Silakan dikerjakan. Tentukan himpunan penyelesaian. Dari persamaan yang pertama, X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0, dan yang kedua, X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Demikian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.